Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdewita dari PGMI 3C bersama rekan saya Pia Putri Marnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kebudayaan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Awal pemerintahan Abu Bakar. Selama masa sakit Rasulullah SAW saat menjelang ajalnya, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam sholat menggantikannya. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya segera setelah kematiannya. 632 Masehi dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansar dan Muhazirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan petunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin para umat Islam atau Khalifah Islam. Perang Rid'ah. Segera setelah suksesi Abu Bakar, beberapa masalah yang mengancam peraturan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk berhala. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad dan dengan kematiannya. Komitmennya tidak berlaku lagi. Gerakan Riddat atau gerakan belot agama bermula menjelang Nabi Muhammad jatuh sakit. Ketika tersiar berita kemangkatan Nabi Muhammad, maka gerakan belot agama itu meluas di wilayah bagian tengah, wilayah bagian timur, wilayah bagian selatan, sampai ke Madinah Al-Munawwarah serta Mekah Al-Mukarramah. Itu sudah berada dalam keadaan terkepung. Gerakan Riddat itu bermula dengan kemunculan 3 tokoh, yaitu Musailamah, Tulha, Aswad al-Insah. Musailamah berasal dari suku bangsa Bani Hanifah dan Arabia Tengah. Tulaiha seorang kepala suku Bani Asad saja, seorang wanita Kristen dari Bani Yarbu yang menikah dengan Musailamah. Masing-masing orang tersebut berupa meluaskan pengikutnya dan membelakangi agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran atas saran dan usul dari Utsman bin Khattab yang didukung oleh sahabat-sahabat lain. Abu Bakar mengumpulkan ayat suci Al-Quran menjadi satu naskah 30 juz dan dikerjakan oleh Zaid bin Tasbit. Usul Umar itu ada atas dasar pertimbangan para penghafal wahyu banyak yang gugur syahid di medan pertempuran dalam memerangi kaum penyelaweng. Tidak kurang dari 700 orang menghafal Al-Quran gugur. Wahyu yang tulis pada daun-daun, kayu-kayu, tulang-tulang mudah rusak. Apabila penghafal wahyu dan tulisan itu rusak, dikhawatirkan kemurnian Al-Quran akan hilang. Abu Bakar As-Siddiq lantas meminta Umar bin Khattab untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah lengkap koleksi ini yang dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid, istri dan Nabi Muhammad, Zaid bin Tasbit, kemudian disimpan oleh Tabsah, anak dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, koleksi ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran sehingga yang dikenal hingga saat ini.
Amri, Ibnu Yauzi, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu khawatir kaum muslimin berselisih pendapat sepeninggal beliau dan tidak memperoleh kata sepakat. Maka Abu Bakar meminta pendapat para tokoh sahabat mengenai penggantinya kelak. Setelah mengetahui kesepakatan mereka tentang keutamaan dan kelayanan Umar, beliau pun keluar menemui orang banyak seraya berikuti bahwa ia telah mengerahkan segenap usaha untuk memilih penggantinya kelak. Kepada khayalak, Abu Bakar meminta agar mereka menunjuk Umar radhiyallahu anha sebagai khalifah sepeninggalan kelak. Mereka semua menjawab, "Kami dengar dan kami taat." Jadi penunjukan Umar sebagai khalifah bukanlah berdasarkan keinginan Abu Bakar semata, akan tetap merupakan hasil dengan pendapat dan rekomendasi dari para tokoh sahabat. Jadi sekali lagi ini merupakan hasil syura dan ahlul walil wal aqdi. Adapun perkataan Abu Bakar di hadapan khalayak adalah sebagai pengumuman hasil keputusan yang sah dan harus dipatuhi oleh kaum muslimin. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Pia Putri Marnia. B. Masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya. Di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain, adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Masa awal pemerintah Umar bin Khattab. Sebelum Khalifah Abu Bakar wafat, beliau telah menunjuk Umar sebagai pengganti posisinya dengan meminta pendapat dari tokoh-tokoh terkemuka di kalangan sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman, dan Tolha bin Ubaidillah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa pemerintahannya oleh Khalifah Umar dimanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Wal Aqdi. Secara etimologi, Ahlul Hal wal Aqdi adalah lembaga penengah dan pemberi fatwa. Sedangkan menurut terminologi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota majelis syura yang terdiri dari alim ulama dan kaum cerdik pandai atau cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin rakyat dan dipilih atas mereka. Dinamakan Ahlul Hal wal Aqdi untuk menekankan wewenang mereka guna menghapuskan dan membatalkan penjelasan tentang merupakan deskripsi umum saja. Anggota dewan ini terpilih karena dua hal, yaitu pertama mereka yang telah mengabdi dalam dunia politik, militer, dan misi Islam selama 8 sampai dengan 10 tahun. Kedua, orang-orang yang terkemuka dalam hal keluasan wawasan dan dalamnya pengetahuan tentang jurisprudensi dan Quran. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah membentuk lembaga-lembaga yang disebut juga Ahlul Hal wal Aqdi. Di antaranya adalah Majelis Syura atau Dewan Penasihat. Ada 3 bentuknya, yaitu Dewan Penasihat Tinggi, Dewan Penasihat Umum, Dewan Antara Penasihat Tinggi dan Umum, Al-Khatib, Nizamul Mali, Nizamul Idari, Departemen Kepolisian dan penjaga bertugas memelihara keamanan dan negara, Departemen Pendidikan, dan lain-lain. 3. Pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Pengembangan Islam sebagai kekuatan politik. Periode kekhalifahan Umar tidak diragukan lagi, merupakan abad emas Islam dalam segala zaman. Umar bin Khattab mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan segenap kemampuannya, terutama pengembangan Islam.
Ia bukan sekedar seorang pemimpin biasa, tetapi seorang pemimpin pemerintahan yang profesional. Banyak metode yang digunakan Umar dalam melakukan perluasan wilayah, sehingga musuh mau menerima Islam karena perlakuan adil kaum muslim. Disitulah letak kekuatan politik terjadi. Dari usahanya, pasukan kaum muslim mendapat gaji dari hasil rampasan sesuai dengan hukum Islam. Dalam rangka desentralisasi kekuasaan, pemimpin pemerintahan pusat tetap dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, sedangkan di provinsi ditunjuk gubernur atau orang Islam. Gubernurnya itu orang Islam sebagai pembantu Khalifah untuk menjalankan roda pemerintahan, di antaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Nafi bin Abu Haris, Abu Musa al-Ash'ari, Mughirah bin Syu'bah, Amr bin As, Alqamah bin Mazaz, Umar bin Sa'id, Khalid bin Walid, Khalifah sebagai penguasa pusat di Madinah, yaitu Su'aib. Tentang ghanimah, harta yang didapat dari hasil perang Islam setelah mendapat kemenangan dibagi sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Setelah dipisahkan dari asab, ghanimah dimasukkan ke Baitul Mal. Bahkan ketika itu peran Diwanul Jum sangat berarti dalam mengelola harta tersebut. Di samping itu, Umar juga mengadakan dinas malam yang nantinya mengilhami dibentuknya Asyurtoh pada masa kekhalifahan Ali. Di sampingnya itu, Nazamul Qadi atau Departemen Kehakiman telah dibentuk dengan hakim yang sangat terkenal, yaitu Ali bin Abu Thalib. Dalam masyarakat yang sebelumnya terdapat penggolongan masyarakat berdasarkan kasta, setelah Islam datang tidak ada lagi istilah kasta tersebut. Mengenal ilmu keislaman, pada saat itu berkembang dengan pesat. Para ulama menyebarkan ke kota-kota yang berbeda, baik untuk mencari ilmu maupun mengajarkannya kepada muslimin yang lainnya. Hal ini sangat berbeda dengan sebelum Islam datang, di mana penduduk Arab, terutama Baduy, merupakan masyarakat terbelakang dalam masalah ilmu pengetahuan, buta huruf dan buta ilmu. Ahli-ahli kebudayaan pembagi ilmu Islam menjadi 3 kelompok, yaitu Al-Ulumul Islamiyah atau Al-Adabul Islamiyah atau Al-Ulum Naqiyah atau Al-Ulumus Syariat, yang meliputi ilmu-ilmu Quran, hadis, kebahasaan atau lugat, fikih dan sejarah atau tarikh. Al-Adabul Arabiyah atau Al-Adabul Jahiliyah yang meliputi syair dan hitbah atau retorika yang sebelumnya memang telah ada tapi mengalami kemajuan pesat pada masa pemulaan Islam. Al-Ulumul Aqliyah yang meliputi psikologi, kedokteran, teknik, falak dan filsafat. Pada saat itu para ulama berlomba-lomba menyusun berbagai ilmu pengetahuan karena mereka mengalami kesulitan memahami Al-Quran. Sering terjadi pemerkosaan terhadap hukum. 3. Dibutuhkan dalam istimba atau pengambilan hukum. 4. Kesukaran dalam membaca Al-Quran. Pada masa permulaan Islam, berarti itu adalah ilmu pengetahuan Islam. Dalam masalah peradilan, Umar bin Khattab melimpahkan wewenang kepada hakim daerah yang ditujukan melalui surat yang beliau kirim kepada Abu Musa al-Ash'ari atau hakim Kufah, yang isinya mengandung pokok-pokok atau prinsip-prinsip berperkara di persidangan dalam lingkungan peradilan. Isi surat tersebut: 1. Memutuskan perkara di pengadilan adalah kewajiban yang harus dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti. 2. Sebelum sebuah perkara diputuskan, ia harus dipahami terlebih dahulu. 3. Pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama. 4. Alat bukti dibebankan kepada penggugat. 5. Berilah waktu kepada penggugat untuk mengumpulkan alat-alat bukti. 6. Hakim harus berani mengakui kesalahan apabila ternyata dalam keputusannya terdapat kekeliruan. 7. Kesaksian seorang muslim dapat diterima kecuali muslim yang pernah memberikan kesaksian palsu. 8. Dalam proses penyelesaian dan memutuskan perkara, hakim tidak boleh dalam keadaan marah. 9. Dalam masa kekhalifahannya pula, Umar bin Khattab telah membuat masyarakat semakin makmur.
Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, dan wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Masa pemerintahannya 10 tahun ini paling sibuk dan paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahan itu, Imperium Roma Timur atau Bizantium kehilangan bagian terbesar dari wilayah kekuasaannya pada pesisir barat Asia dan pesisir utara Afrika. Kemajuan yang diraih di masa Umar. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sassanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Amerika dari kekaisaran Romawi atau Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Pada sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah secara garis besar seperti berikut ini. Peletakan dasar-dasar administrasi negara atau pemerintahan Islam. 2. Industri dan pertanian mengalami kemajuan yang pesat. 3. Kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam. 4. Ekspansi keluar daerah Islam besar-besaran. 5. Mengadakan Baitul Mal. Kemudian setelah Khalifah Umar wafat, Islam dipimpin oleh Khalifah Utsman dengan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Syura yang dibentuk oleh Khalifah Umar. Demikian presentasi dari kami. Apabila banyak salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.